Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yaitu disiplin AUD dan manajemen pembinaan perilaku AUD di kelas. Nama-nama kelompok kami yaitu Yohana, Dewi Luciana, dan Iin Inratul Ayun. Inratul Uyun. Next. Pengertian disiplin anak usia dini. Jadi, secara sederhana, kedisiplinan anak usia dini pada dasarnya adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat yang dilakukan oleh anak usia 0 sampai 6 tahun. Mengapa disiplin kelas perlu diajarkan pada anak usia dini? Disiplin memang sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan sejak dini pada masa anak-anak kita setiap hari, karena disiplin akan membentuk karakter positif bagi mereka, agar kelak mereka akan mampu menentukan mana yang harus dilakukan dan mana sebaiknya mereka yang hindarkan dalam menghadapi lika-liku perjalanan hidup ini. Next. Next, selanjutnya. Bagaimana cara menanamkan disiplin pada anak usia dini? Sebagai cara melatih disiplin pada anak, tetapkan peraturan atau rutinitas harian. 1. Menerapkan aturan atau rutinitas harian yang harus dijalankan di rumah ataupun di sekolah. 2. Berikan konsekuensi yang sesuai. 3. Berikan hadiah yang dapat memunculkan motivasi eksternal pada anak. 4. Ajarkan anak untuk bersikap empati. Langkah-langkah atau upaya guru dalam mendisiplinkan peserta didik. Upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan secara melalui penegakan peraturan atau guru menegakkan peraturan saat siswa di dalam kelas. Peraturan tata tertib di luar sekolah atau di luar kelas, peraturan tata tertib pada waktu belajar, peraturan tata tertib pada waktu bermain, dan peraturan tata tertib pada waktu berpakaian. Tata tertib sebelum makan dan sesudah makan. Next, selanjutnya dibacakan oleh Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Yohana. Classroom ruler atau peraturan di kelas. Peraturan di kelas berbeda-beda tergantung dengan kebijakan guru yang mengajar. Yang menetapkan peraturan ketat, ada juga yang lebih santai dan meminta pendapat kepada para siswa dan membuat kesepakatan bagaimana susunan peraturan kelas yang berlaku. Berikut adalah beberapa contoh peraturan ruang kelas yang bisa dijadikan inspirasi. Pembagian peraturan bisa dibuat dengan menekankan hal-hal yang disarankan dan yang dilarang. Imperatif atau kata perintah. Classroom ruler dapat dibuat dengan kalimat imperatif singkat. Hal ini cocok untuk peraturan yang singkat dan mudah dipahami. Selain itu, peraturan dengan perintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelas. 1. Larangan. Peraturan dalam kelas tidak akan lengkap tanpa beberapa peraturan yang tegas berbentuk larangan atau kata yang digunakan adalah kosakata negatif seperti
seperti don'ts, dan avoid. Jangan datang terlambat, jangan buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Next, slide berikutnya. Must atau harus. Mari kita berikan penekanan tentang peraturan yang berlaku. Mana saja peraturan yang bersifat wajib dan harus dilakukan. Gunakan kata must yang merupakan kata paling tepat untuk menunjukkan peraturan. Satu, contohnya seluruh murid harus datang dengan seragam lengkap. Murid harus baik satu sama lainnya, atau seharusnya. Secara arti kata dalam bahasa Inggris adalah saran. Sifatnya tidak terlalu ketat seperti pemahaman kata must. Posisinya berada di bawah kata tersebut. Contohnya, murid seharusnya menulis surat kalau berhalangan ke sekolah. 2. Murid seharusnya menjaga lingkungan sekolah agar bersih. Next, selanjutnya. Akan dibacakan oleh rekan saya, Bu Iin. Silakan, Bu Iin. Silakan, Bu Iin. Peraturan di sekolah berbeda-beda sesuai ruangan. Peraturan di ruang kelas pun perlu dibedakan saat ada guru atau tidak saat pelajaran atau istirahat. Tiap-tiap waktu memerlukan peraturan berbeda. Berikut adalah beberapa contoh diantaranya, yaitu satu, sebelum kelas dimulai dipastikan datang sekolah tepat waktu, kenakan semua perangkat sekolah, pastikan panjang rok sekolah sesuai panjang yang diperbolehkan, bawa sesuai buku dan alat tulis. Yang kedua itu, selama pelajaran kita harus jangan ribut dalam kelas, perhatikan gurumu, gunakan seragam laboratorium yang sesuai, jaga barang-barang di sekolah, ikuti peraturan yang ditetapkan dalam kelas. Selama istirahat, yaitu kembali ke kelas setelah istirahat tepat waktu. Jangan membuang-buang makanan, jangan berbicara sambil makan, jangan membuat kelas berantakan, jangan makan terlalu banyak, gunakan waktu istirahat dengan bijaksana. Yang keempat itu, kelas selesai. Pulang sekolah itu langsung ke rumah setelah kelas selesai, jangan tinggal di kelas dan sekolah melewati waktunya. Itulah beberapa contoh umum peraturan berkaitan dengan sekolah, khususnya dalam ruang kelas, agar setiap murid dapat dengan nyaman, maka diperlukan peraturan agar semua dapat berjalan dengan baik. Daily road plan. Daily road plan yaitu apa arti sebenarnya? Daily road plan, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu daily-nya itu mempunyai arti harian, dan routine itu artinya rutinitas. Rutinitas berarti kalau digabungkan adalah rutinitas harian. Ya, sekarang siapa di seluruh penjuru dunia yang nggak punya rutinitas harian? Sekecil apapun kegiatannya, kalau dilakukan tiap hari, ya pasti jadi rutinitas harian, kan? Ini contoh classroom stable. Kesimpulannya itu, peraturan kelas berbeda-beda tergantung dengan kebijakan gurunya yang mengajarnya. Ada yang menerapkan peraturan ketat, ada juga yang lebih santai dan meminta pendapat para siswa dan membuat kesepakatan bagaimana susunan peraturan diperlukan, dan peraturan kelas memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Maka sekian dari saya, terima kasih. Saya serahkan ke moderator, yaitu Yohana. Baik, terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah mempresentasikan materi ini, dan lebih kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kami buka sesi pertanyaan untuk auden minimal 2 pertanyaan. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi